wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali ketemu lagi dengan pembelajaran daring. Masih bab 1 tentang bilangan bulat. Tapi materi pokok kita di sini adalah pecahan. Jadi tujuan pembelajaran untuk bab ini melalui kajian materi dan diskusi secara daring, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pecahan dan jenisnya, 2. Membandingkan dan mengurutkan pecahan, 3. Melakukan operasi hitung pecahan. Kita masuk ke pengertian pecahan. Misalkan ada permasalahan seperti ini, diperhatikan ya anak-anak. Sebuah jeruk mula-mula dibagi menjadi dua bagian yang sama. Satu bagian jeruk dari dua bagian yang sama disebut 1/2 atau disebut juga 1/2. Ditulis 1/2. Di sini nanti ada 1/2 harusnya. Ya. Jadi kedua bagian tersebut masing-masing dibagi dua lagi sehingga menjadi 4 bagian yang sama. Satu bagian yang sama itu disebut 1/4 atau 1/4. Bisa ditulis 1/4. Nah, bilangan 1/2 dan 1/4 disebut bilangan pecahan. Selanjutnya, bilangan pecahan disingkat dengan nama pecahan. Pada pecahan 1/2, 1 disebut itu adalah pembilang. Jadi 1 yang bagian di atas ini 1/2, satunya itu disebut pembilang dan 2-nya disebut penyebut. Pada pecahan 1/4 juga sama. Yang atas itu disebut pembilang yaitu angka 1 dan penyebut itu adalah angka yang di bawahnya. Jadi bisa disimpulkan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A/B dengan A, B adalah bilangan bulat, maka A disebut bilangan pecahan yang disebut dengan pembilang, sedangkan B disebut dengan penyebut. Dengan kata lain, pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan. Masuk ke pecahan sederhana. Pecahan sederhana di sini ada 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8. Ini merupakan pecahan-pecahan yang senilai. Kenapa kok dikatakan dengan senilai? Nah, dari 4 pecahan tersebut merupakan pecahan dengan bentuk paling sederhana. Suatu pecahan mempunyai bentuk paling sederhana atau pecahan sederhana jika faktor persekutuan terbesar atau FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Kita masuk ke menulis bentuk paling sederhana dari suatu pecahan itu dengan FPB dan pembilang dan penyebut tersebut. Ya, contohnya ini ada soal. Tulislah 20/28 dalam bentuk paling sederhana. Langkah yang pertama apa? Kita cari dulu FPB dari 20 dan 28, yaitu dengan poin faktor ya anak-anak. Di SD materi ini FPB dan KPK itu kan ada, maka diperoleh FPB dari 20 dan 28 adalah 4, sehingga di sini bentuknya adalah 20/8. Kita bagikan dengan 4 yang pembilang, yang penyebut juga kita bagikan dengan 4. Maka 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5, sedangkan 28 dibagi 4 hasilnya adalah 7. Maka hasil dari pecahan paling sederhana 20/28 adalah 5/7. Kita masuk ke mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh di sini ada 1/2 dan 1/4. Itu disebut
pecahan campuran karena ada bilangan bulat dan pecahan. Nah, contohnya di sini 1/4 sama dengan itu, artinya adalah 1 ditambah 1/4. Jadi 1 itu adalah bilangan bulat, sedangkan 1/4 adalah pecahan. Jadi itu adalah pecahan campuran. Mengubah pecahan dengan pembilang lebih dari penyebutnya menjadi pecahan campuran. Nah, contohnya di sini adalah jika diketahui terdapat 28 liter minyak, isilah 8 kaleng dengan minyak itu dengan volume yang sama. Berapa liter harus diisikan pada tiap kaleng? Maka kita bisa jawabkan. Maka langkah pertama adalah berapa? 28 liter dibagi berapa kaleng? 8 kaleng. Maka di sini 28/8. Itu pecahan biasanya. Nah, langkah selanjutnya apa? Dengan pembagian atau porogapit, anak-anak. Jadi 28 dibagi 8. Porogapitnya adalah dapatnya 3 dikali 8 hasilnya 24. Maka 28 dikurangi 24 hasilnya adalah 4 sisanya. Jadi 28 dibagi 8 itu hasilnya adalah 3, sisanya adalah 4. Maka bisa kita tulis 3/4/8. Nah, bisa disederhanakan 4/8-nya. 4/8 disederhanakan dengan apa? Menjadi apa? Maka kita bagi yang sebelumnya, slide sebelumnya ya. Jadi kita sederhanakan 4/8 hasilnya adalah 3,5 liter minyak. Jadi setiap kaleng harus diisi dengan 3,5 liter minyak. Kita membandingkan pecahan. Contohnya seperti ini. Kalau membandingkan pecahan dengan penyebut sama, ya, kata kuncinya adalah penyebut sama, maka kita lihat yang pembilangnya. Semakin besar pembilang, maka itu akan semakin besar pula nilainya. Contoh 5/6 lebih besar dari 4/6. Dari mana kita lihat? Penyebutnya dilihat. Apakah sama? Sama, yaitu 6. Maka kita lihat yang atas atau pembilangnya. Antara 5 dan 4 lebih besar mana? Lebih besar 5, maka 5/6 lebih besar 4/6. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah saya bilang tadi ya. Nah, membandingkan pecahan yang penyebutnya berbeda sekarang. Contoh 1/2 senilai dengan 3/6 dan 1/3 senilai dengan 2/6. Maksudnya gimana? Maka kita lihat di sini, kita bandingkan, yang kita bandingkan adalah 1/2 dan 1/3. Nah, maka langkah selanjutnya apa? Kita ubah, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, yang bawah ya. Ini ya, jadi mana yang lebih besar ya? Balik dulu. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Antara 2 dan 3 kan tidak sama, maka kita samakan dulu. Dengan cara gimana? Kita cari KPK-nya. KPK dari mana? Dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 berapa? 6. Berarti 6 dibagi 3 berapa? 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, dan yang di atas 6 dibagi 2 3. 3 dikali 1 3. Maka yang kita bandingkan adalah 3/6 dibanding 2/6. Maka bisa dilihat sudah sama penyebutnya. Kita lihat yang atas sekarang. Kembali lagi ke slide yang selanjutnya sebelumnya, yaitu bandingkan 3 dengan 2. Maka lebih besar mana? 3 dan 2, yaitu lebih besar 3. Maka jadinya tadi 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Itu seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Bisa ditulis.
langkah pertama atau tahap 1 menentukan KPK penyebutnya dulu antara 3 dan 7. Di sini soalnya sepertiga dan 2/7 ya, karena tahap 2 menentukan pecahan senilai dengan pecahan yang senilai dengan menggunakan KPK tadi. Nah, seperti ini. Jadi 1/3 dulu. Kita peroleh KPK-nya 21. Maka di sini 21 dibagi 3 berapa? 7. Maka 3 kali 7 hasilnya 21. Sedangkan 1 dikali 7 hasilnya adalah 7. Benar. Jadi sehingga 1/3 sama dengan 7/21. Begitu pula yang selanjutnya, sama langkahnya. Setelah itu tahap 3 membandingkan pecahan yang penyebutnya sama dengan tahap 2. Nah, seperti ini ya. Sama. Terus mengurutkan pecahan-pecahan. Oke, contohnya seperti ini. Ya. Masih sama, maka yang langkah selanjutnya, terlebih dahulu adalah menentukan penyebutnya terlebih dahulu. Kita samakan penyebutnya. Kalau penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya. Caranya gimana? Mencari KPK terlebih dahulu. Contohnya ini, silahkan ditulis. Kita bisa menggunakan KPK dengan kelipatan seperti itu ya, kelipatan. Kalau kalian di SD sudah diajarkan seperti ini, maka kita bisa menggunakan KPK dengan seperti ini. Jadi KPK dari ini salah ketik ya anak-anak, harusnya 6, 4, dan 20. Maka diperoleh 60. Seperti ini. Bisa ditulis. Nah, bisa dibandingkan, maka 50 lebih besar dari 15 karena sudah penyebutnya sudah sama tadi ya. Sudah sama. Maka urutannya gimana? Urutannya adalah urutan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka 3/20, 1/4, dan 5/6. Selanjutnya kita masuk ke pecahan yang nilainya di antara dua pecahan. Nah, apakah di antara dua pecahan itu ada satu pecahan yang ada di tengah-tengah dari dua pecahan tersebut? Nah, kita buktikan di sini. Misalkan kita mempunyai 5/8 dan 3/4. Adakah pecahan yang berada di antara bilangan-bilangan tersebut? Nah, langkah pertama apa? Nah, langkah pertama adalah selalu kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya adalah di sini 8, nah, di sini 4, kan beda ini. Maka kita samakan dulu. Bagaimana? Ini kita ubah ke bentuk senilainya, yaitu 3/4. Senilainya adalah 6/8. Dari mana? Karena di sini 8 dan 4 itu adalah KPK-nya adalah 8, maka 4 dikali 2 biar dapatnya 8. Maka yang atas juga dikalikan dengan 2. Gitu ya. Nah, langkah yang kedua apa? Nah, kita sebut di sini. Maka diperoleh tadi ya sebelumnya ya. Nah, jika belum diperoleh pecahan yang dimaksud, ubahlah menyebutnya menjadi 2 kali. Ingat ada kata-kata 2 kali, maka dikalikan dengan 2. Yang atas dikali 2, yang bawah juga dikali 2. Nah, seperti ini ya. Itu ya. Jadi di antara dua pecahan yang berbeda selalu dapat ditemukan pecahan yang nilainya di antara dua bilangan itu. Jadi diperoleh di sini 10/16 dengan 12/16. Antara 10 dan 12 ada berapa? 11. Kita masuk ke pecahan desimal. Bisa dibaca. Contohnya ini. Tulislah 0,25 sebagai satuan pecahan dalam bentuk pecahan sederhana. Nih, seperti ini. Nah, disederhanakan 25 dan per 100 itu dari mana? Nah, kita bagi ya, kita sederhanakan. Maka kita cari apa? Kalau menyederhanakan, kita cari FPP-nya. Ingat, kalau menyederhanakan kita cari FPP ya, berarti berapa? FPP dari 25 dan 100 adalah 25. Maka
25 dibagi 25 hasilnya 1, 100 dibagi 25 hasilnya 4, maka 0,25 itu sama dengan 1/4. Contohnya ini ya, itu pecahan campuran ya, sama pecahan campuran. Kalau 1,45 itu sama dengan 1/45/100, itu sama. Itu bentuk pecahannya seperti itu, pecahan campuran namanya. Nah, itu bisa kita sederhanakan. 4/5 itu tadi berapa? 45/100. Kita sederhanakan 9/20. Karena FPP, ingat, menyederhanakan berarti FPP ya. Dari 100 dan 45 adalah 5, maka 45 bagi 5 9, 100 bagi 5 20, maka diperoleh 1,45 sama dengan 19/20. Selanjutnya ini dapat dirumuskan dengan cara membagi. Ingat, kalau pecahan itu adalah pembagian, jadi pembilang dibagi oleh penyebut, itu adalah pecahan. Bentuk apa kata lain dari pecahan? Jadi 2/5 itu maksudnya apa? 2 dibagi 5 ya, 2 dibagi 5, maka diperoleh 0,4 seperti pada pembagian yang di depan. Oke, contohnya di sini. Pada pecahan, jika kamu membagi pembilang oleh penyebut dan sisanya 0, maka hasil baginya merupakan bilangan desimal tak berulang. Tetapi kalau ada yang berulang, itu namanya bilangan desimal berulang. Contohnya di sini adalah 0,4444 dan seterusnya adalah 4 semuanya, maka itu disebut adalah bilangan desimal berulang. Dengan disimbolkan dengan 0,4, ada garis atasnya. Nah, contoh lain seperti ini. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke persen. Persen itu apa? Pengertian dari persen adalah per 100. Ingat, persen artinya per 100. Jadi bentuk apapun kalau jadikan persen, maka harus kita jadikan dulu per 100. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah per mil. Per mil itu apa? Per mil itu adalah per 1000. Ingat, persen tadi per 100, sedangkan per mil adalah per 1000. Bentuknya seperti ini. Bisa dilihat contohnya itu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke operasi pada pecahan. Sama dengan pada bilangan bulat, operasi pada pecahan itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mungkin nanti ada operasi campuran. Nah, untuk penjumlahan seperti ini ya. Jadi, untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama, ingat, dengan penyebut yang sama apa? Berapa? Yaitu yang bawah ya. Itu jumlahkan pembilang-pembilangnya. Jadi gini contohnya. 3/5 dan 4/5, tentukan jumlah dari itu. Jadi 3/5 dan 4/5. Kita lihat penyebutnya terlebih dulu. Sama, yaitu adalah 5. Maka langkah yang selanjutnya itu adalah kita jumlahkan aja yang atas, 3 ditambah 4 seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi 3/5 ditambah 4/5, ini adalah atas tambahkan aja, yang bawah tetap ya 5/5, maka 7/5 ya, kita sederhanakan yaitu menjadi pecahan campuran 1, 2/5. Untuk pengurangan itu pun sama. Kalau penyebut yang sama, maka kurangkanlah pembilang-pembilangnya atau yang atas. Sama contohnya. Di sini seperti ini. Ya, nah. Kita kurangkan aja yang atas. Contoh 2 seperti ini. Bisa kalian tulis. Misalnya seperti itu. Bagaimana kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda? Maka langkah yang awalnya adalah kita samakan dulu penyebutnya atau yang bawah. Contoh di sini seperti ini. Dinyatakan dulu ya. 1/4 ditambah 2/3 itu sama dengan
11/12 ya. Atau dari mana? Ini dari kita samakan dulu penyebutnya. Gimana kalau tadi menyamakan penyebutnya, kita cari KPK dari penyebutnya. Nah ini ya, bisa kalian tulis. Nah, seperti ini contohnya. Nah ini pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah bilangan bulat dan bilangan pecahan. Maka bisa dilihat, maka kita tuliskan aja, kalau bilangan bulat ketemu bilangan bulat, pecahan ketemu pecahan, nanti kita gabungkan. Nah, seperti ini. Mas, untuk pengurangan sama dengan sama. Nah, kita masuk ke perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian seperti itu ya. Jadi sifat-sifatnya kita pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan kedua itu ada ya, komutatif, asosiatif, unsur identitas dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat dari perkalian dan pembagian. Nah seperti ini. Nah, mengalihkan pecahan dengan pecahan, maka kalau mengalihkan pecahan dengan pecahan yaitu pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut, atau bisa disebut juga dengan seperti ini gitu ya, yang atas dikali atas, yang bawah dikali bawah. Ini contohnya ini, jadi 2 kali 1 3 kali 2 ini seperti ini. Ini juga sama. Bagaimana kalau bilangan cacah dengan pecahan? Nah, ini masih ingatkah kamu dengan arti 2 kali 4? Itu penjumlahan yang berulang ya. 2 ditambah 2 ditambah 2 tambah 2 karena 4 kali. Nah, maka sama untuk pecahan. Contoh 4 kali 2/3, maka 2/3 ditambah 2/3 ditambah 2/3 ditambah 2/3 itu sama. Itu 8/3 atau 2/3. Atau bisa kita juga gantikan 4-nya itu adalah 4/1 ya, untuk pecahannya dari bilangan bulat itu 4/1 diperoleh seperti itu. Nah, kita masuk ke perkalian pecahan campuran. Contohnya itu tadi. Nah seperti ini ya, bisa kalian tulis. Masih sama, itu seperti ini ya contohnya ya. Contoh yang lain seperti ini. Di sini sudah jelas langkah-langkahnya. Nah, pembagian pada pecahan. Kalau pembagian pada pecahan, kuncinya adalah kalau pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Jadi kalau kita ada pembagian maka kita balik dulu. Pecahan ya, pembagian pecahan maka kita balik menjadi perkalian. Contohnya ini permasalahannya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi 6 dibagi setengah sama dengan, maka kita balik dulu 6 dikali 2/1 karena pecahannya di sini adalah 1/2, kita balik 2/1, asalkan kita ubah menjadi perkalian karena pembagian kebalikan dari perkalian, maka hasilnya adalah 6 dikali 2 12. Pembagian pecahan campuran seperti ini. Kita kalau seperti itu gimana caranya? Kita ubah dulu ke pecahan biasa ya. Ini seperti ini, langkahnya ada, silahkan ditulis. Ini juga sama ya, silahkan ditulis. Oke, itu ya, sekian dari pertemuan yang ketiga. Jadi kita ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya tentang nanti penerapan bilangan bulat dengan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk tugasnya silahkan dirangkum di buku tugas. Sekian dari saya.
Terima kasih telah memperhatikan. Tetap jaga kesehatan. Saya yakin dalam pembelajaran daring ini kalian tetap belajar di rumah. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.